Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilkis Natasha Febrianti dengan NIM C1C021220 dari R06. Di sini saya ingin presentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu yang mengenai analisis deskriptif yang sebagai berikut. Pokok pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu mengenai pengertian penelitian deskriptif, lalu yang kedua ada langkah-langkah dalam metode penelitian deskriptif, lalu yang ketiga ada jenis-jenis dalam penelitian deskriptif, lalu yang keempat ada ciri-ciri dari penelitian deskriptif, lalu yang terakhir ada kelemahan dan kelebihan dari penelitian deskriptif. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata, pada tahun 2006, dalam bukunya, pada halaman 72, dijelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan formula fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena ini bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai langkah-langkah dalam penelitian deskriptif. Proses penelitian deskriptif dapat diikhtisarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Lalu yang kedua ada membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Lalu yang ketiga ada menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Lalu yang keempat ada melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Lalu yang kelima ada menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian. Lalu yang keenam ada mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal ini menentukan populasi sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpulan data, dan menganalisis data. Lalu yang ketujuh ada mengumpulkan, organisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan. Dan yang terakhir ada membuat laporan penelitian. Baik, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis penelitian deskriptif. Menurut Burhan, pada tahun 2004 dalam bukunya pada halaman 448 sampai 465 menjelaskan bahwa beberapa jenis penelitian deskriptif yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada studi kasus, yaitu studi penyelidikan intensif tentang individu dan atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel penting tentang perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti. Lalu yang kedua ada survei, yang dimana studi jenis ini merupakan studi pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan tentang individu. Lalu yang ketiga ada studi perkembangan. Studi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya, bagaimana sifat-sifat anak pada berbagai usia, bagaimana perbedaan mereka dalam tingkatan-tingkatan usia itu, serta bagaimana mereka tumbuh dan berkembang. Lalu yang keempat ada studi tindak lanjut, yakni studi yang menyelidiki perkembangan subjek setelah diberi perlakuan atau kondisi tertentu atau mengalami kondisi tertentu. Lalu yang kelima ada analisis dokumenter. Studi ini juga sering disebut sebagai analisis IT yang juga digunakan untuk menyelidiki variabel sosiologis dan psikologis. Lalu yang keenam ada analisis kecenderungan, yakni analisis yang digunakan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang dengan memperhatikan kecenderungan yang terjadi. Lalu yang ketujuh ada studi korelasi, yaitu jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menetapkan besarnya hubungan antara variabel yang diteliti. Hubungan antar variabel yang diteliti. Baik, materi selanjutnya itu mengenai ciri-ciri dari penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki ciri-ciri yang khusus. Ciri-ciri tersebut membedakan penelitian deskriptif dengan penelitian lainnya. Ciri-ciri penelitian deskriptif adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu penilaian deskriptif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atas atau menjelaskan variabel sejak dini, yaitu jenis kelamin usia, pekerjaan, pendidikan, status ekonomi, dan sebagainya yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Lalu yang kedua ada tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan atau menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fenomena dan peristiwa tertentu. Lalu yang ketiga ada pada pengumpulan data dilakukan selama satu tahap atau periode dalam penelitian. Lalu yang keempat ada pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan cross-sectional yang berupa survei sampling. Lalu yang kelima ada wilayah yang digunakan sebagai objek penelitian adalah terbatas, yaitu berupa desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya. Lalu yang keenam ada hasil penelitian disajikan berdasarkan data-data yang ditemukan dan dianalisis secara mendalam. Lalu yang ketujuh ada pada penyajian data hasil penelitian bisa berupa dalam bentuk grafik, tabel silang, dan distribusi frekuensi. Lalu yang terakhir ada perhitungan yang dilakukan berupa proporsi rata-rata peserta, simpangkan bangku, rasio, dan sebagainya, disesuaikan dengan ukuran yang didapatkan. Baik, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan dari penelitian deskriptif. Pertama, kita akan bahas kelebihan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada jenis riset dapat menganalisis topik atau isu yang jarang, sulit, dan menyimpang terjadi di masyarakat. Lalu yang kedua ada jenis riset ini dapat melakukan pengamatan dalam kondisi sosial yang alami dan apa adanya. Lalu yang ketiga ada tidak banyak memakan waktu seperti penelitian kuantitatif. Lalu yang keempat ada jenis riset ini mempunyai potensi untuk menggabungkan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Untuk kelemahan dari penelitian deskriptif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenis riset ini tidak bisa menghasilkan temuan yang signifikan secara sistematik. Lalu yang kedua ada jenis riset ini rentang dengan opini subjektif sehingga hasilnya bisa menjadi bias. Lalu yang ketiga ada jenis riset ini tidak mempunyai penyebab di balik fenomena tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.